Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Syariah. Nah, di sini saya Aurelia Citragani dan Nazmi Fauzia Talibo. Nah, kami akan menjelaskan dan memaparkan materi dari kelompok 1. See you. Nah, kita masuk pada pertanyaan kedua, teman-teman. Mengapa pemahaman tentang asas-asas hukum acara perdata sangat penting bagi hakim maupun para pihak dalam proses persidangan? Nah, jawabannya adalah pemahaman asas-asas hukum acara perdata sangat penting karena menjadi dasar agar proses persidangan nantinya berjalan adil, objektif, dan sesuai dengan hukum. Bagi hakim, pemahaman asas membantu menjaga sikap netral, menerapkan prosedur dengan benar, serta menghindari pelanggaran yang dapat membatalkan putusan atau menimbulkan sanksi nantinya. Bagi para pihak, pemahaman asas membantu melindungi hak mereka dalam persidangan, memperoleh perlakuan yang setara, dan menghindari tindakan yang nantinya akan merugikan. Selain itu, asas hukum acara perdata juga mendukung terciptanya kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif. Selanjutnya, kita masuk pada pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apakah ada akibat hukum bagi hakim yang menjatuhkan putusan hanya dengan mendengar dari satu pihak saja? Jawabannya adalah ya, teman-teman, ada konsekuensi hukum karena tindakan tersebut melanggar asas audi et alteram partem, yaitu hakim wajib mendengar kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan tersebut. Jika hanya satu pihak yang didengar, putusan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum, terutama jika pihak lain tidak dipanggil secara sah dan patut. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Hakim juga dapat dikenai sanksi disiplin oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, mulai dari teguran hingga pemberhentian sesuai tingkat dari pelanggaran yang ada. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan penting dalam hukum acara perdata? Nah, jawabannya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan penting agar masyarakat dapat memperoleh keadilan tanpa hambatan prosedur yang rumit, biaya mahal, dan proses yang terlalu lama. Asas ini membantu menciptakan persidangan yang lebih efisien dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan proses yang cepat, perkara dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga mengurangi penundaan dan beban biaya para pihak. Biaya yang ringan juga membuat pengadilan lebih terjangkau bagi semua kalangan, sehingga akses terhadap keadilan menjadi luas dan lebih efektif. Teman-teman syariah pernah berpikir nggak mengapa hukum acara perdata di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan HIR, RBG yang merupakan peninggalan masa kolonial Belanda? Padahal Indonesia sudah merdeka dan memiliki sistem hukum sendiri. Nah, meskipun Indonesia telah merdeka dan memiliki sistem hukum nasional dalam praktik peradilan perdata, masih digunakan HIR dan RBG yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Keberadaan kedua aturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya mengganti hukum lama, melainkan melanjutkan penggunaannya dalam kondisi tertentu. Keberlakuan HIR dan RBG memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang belum diganti. Nah, ketentuan ini menjadi legitimasi utama bagi keberlanjutan hukum kolonial dalam sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Selain dasar konstitusional, penggunaan HIR dan RBG juga diperkuat melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur penyelenggaraan kesatuan susunan kekuasaan kehakiman dan acara pengadilan. Undang-undang ini secara implisit mempertahankan penggunaan hukum acara perdata peninggalan Belanda sebagai pedoman dalam praktik peradilan nasional. Apakah hukum acara perdata di Indonesia lebih menekankan kepastian prosedural daripada pencapaian keadilan substantif? Nah, jelaskan dengan contohnya.
Tidak, hukum acara perdata di Indonesia tidak lebih menekankan kepastian prosedural daripada keadilan substantif, melainkan berupaya menyimbangkan keduanya sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kepastian prosedural menjamin proses yang adil dan dapat diprediksi, sementara keadilan substantif memastikan putusan mencerminkan hak material para pihak.